Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Novi Ariyanti selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonometrika. Perkenalkan, nama saya Erin Tiarani, Prodi Manajemen semester 5, yang merupakan salah satu anggota dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang model regresi data panel. Untuk garis besar topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada pengertian model regresi data panel, yang kedua itu ada alasan penggunaan data panel, yang ketiga itu ada estimasi data panel, yang keempat itu ada pendekatan efek tetap dan efek random, yang kelima itu ada contoh soal. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian model regresi data panel. Apa sih model regresi data panel itu? Jadi, model regresi data panel merupakan gabungan antara data cross-selection dan data time series, di mana unit analisis cross-selection yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu, seperti 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Nah, untuk data time series itu sendiri merupakan satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk data cross-section itu merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Jadi, salah satu pembeda antara data time series dan data cross-section itu terdapat pada waktunya. Jika data time series itu digunakan untuk melihat apakah variabel yang diamati tersebut itu memberikan peluang dalam jangka waktu panjang, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, sedangkan data cross-section itu untuk melihat apakah variabel yang diamati tersebut itu memberikan peluang bagi satu waktu, misalnya waktu-waktu yang dianggap perusahaan tersebut itu penting, misalnya waktu tahun baru, waktu hari raya, hari besar agama di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, misalnya jika kita memiliki T periode waktu, T sama dengan 1,2 dan seterusnya, dan N jumlah individu yang dilambang dengan I sama dengan 1,2 dan seterusnya, maka dengan data panel kita akan memiliki unit observasi sebanyak N kali T. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data tersebut itu disebut dengan balance panel. Sebaliknya, jika unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka data tersebut itu disebut dengan unbalanced panel. Regresi data panel itu digunakan pada saat data tersebut itu memiliki karakteristik cross-section dan time series. Perlu adanya pertimbangan dalam penggunaan regresi data panel selain dari jenis datanya seperti tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitian menginginkan adanya pengaruh beda entitas atau periode, maka regresi data panel dapat digunakan sebagai model penelitiannya. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh sebuah penelitian yang memiliki data panel, tetapi tidak memiliki spesifikasi tujuan yang sudah disebutkan di atas, tetapi perlu dipertimbangkan kompleksitas model dan interpretasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih model regresi data panel itu digunakan dalam penelitian. Jadi, penggunaan model regresi data panel dalam penelitian itu dikarenakan karena yang pertama itu data panel itu mampu mengontrol atau menangkap heterogenitas individu. Data panel menganggap bahwa tiap-tiap observasi setiap individu, perusahaan, negara itu adalah heterogen. Yang kedua itu data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, tingkat variabilitas yang lebih tinggi, kolenaritas antar variabel berkurang,
derajat bebas yang lebih banyak dan lebih efisien. Yang ketiga, data panel itu mampu melihat dinamika data. Selain bisa menangkap perbedaan antar individu, data panel juga mampu membandingkan kondisi individu tersebut pada suatu periode dengan periode lainnya. Yang keempat, data panel lebih bisa mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak mampu dideteksi oleh cross-selection murni dan time series murni. Yang kelima, data panel mampu menguji model yang dibandingkan lebih rumit dengan data cross-selection murni dan time series murni. Misalnya, pemodelan untuk efisiensi teknik lebih baik menggunakan data panel. Selain itu, beberapa batasan analisis time series murni pada distributed long model dapat dipaksakan pada data panel. Yang keenam, data panel mikro yang digunakan seperti individu, perusahaan, dan rumah tangga akan lebih akurat diestimasi dibandingkan dengan variabel yang mirip yang diukur pada level makro. Data panel mampu mengurangi atau menghilangkan bias yang disebabkan agregasi individu atau observasi yang terlalu banyak. Yang ketujuh, data panel makro di lain pihak memiliki data deret waktu yang lebih panjang, tetapi untuk uji unit rootnya memiliki distribusi asimotrik yang standar. Jadi itulah kenapa model regresi data panel itu digunakan dalam penelitian, karena model regresi data panel tersebut itu memiliki banyak manfaat yang dapat mempermudah penelitian. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang estimasi model regresi data panel. Di dalam estimasi model regresi data panel sendiri itu mempunyai beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan Pollard least square, yang kedua itu ada fixed model effect, dan yang ketiga itu ada random effect model. Untuk penjelasan dari ketiga model tersebut, saya akan mulai dari Pollard least square atau yang disingkat dengan PLS atau yang disebut juga dengan Common Effects Model, yang merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data time series dan data cross selection. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individunya, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau yang disebut dengan OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua itu ada fixed effects model atau yang disebut dengan FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data pada model fixed effects menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan antar intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Modul estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau yang disingkat dengan LSDV. Yang ketiga itu ada random effects model atau yang disingkat dengan RE, yang merupakan model yang mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random ini, perbedaan intercept diakomodasi oleh error tim masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect ini yakni menghilangkan heterodaksitas. Model ini juga disebut dengan error compound model atau yang disingkat dengan ECM atau teknik generalized least square atau yang disingkat dengan GLS. Nah, itulah beberapa pendekatan dari estimasi model regresi data panel yang dapat digunakan.
Nah, dari ketiga pendekatan tersebut itu harus dipilih salah satu pendekatan yang mana yang paling cocok digunakan untuk penelitian regresi data panel kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan efek tetap dan efek random. Nah, untuk Fish effect atau efek tetap itu sendiri merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman dari variabel independen menurut individu. Nah, untuk persamaan dari efek tetap itu sendiri yaitu Y I kali T sama dengan X aksen I kali T dikali dengan beta ditambah dengan alpha I kali T ditambah dengan error I kali T, di mana untuk A alpha I sama dengan Z I alpha yaitu wujud efek yang diamati. Sedangkan untuk AI sendiri itu digunakan untuk parameter tetap yang tidak diketahui dan akan diestimasi. Sedangkan untuk ZI itu merupakan asumsi yang tidak terobservasi dan memiliki korelasi dengan variabel independen. Sedangkan untuk error I yaitu error yang bersifat statistik dan terdistribusi secara independen dan identik dengan rata-rata 0 dan varian 0 kuadrat error. Sedangkan untuk random effect itu merupakan individual ZI yang tidak memiliki korelasi dengan variabel independen yang mempunyai persamaan Y I kali T sama dengan X aksen I kali T ditambah dengan beta ditambah dengan alpha ditambah dengan pi dikali dengan I kali T. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari beberapa pendekatan yang sudah saya jelaskan di atas. Untuk soalnya, kita akan menganalisis perilaku investasi perusahaan US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil dengan mengasumsikan bahwa koefisien baik intercept maupun slope sama antar waktu dan perusahaan dengan model regresi seperti gambar di bawah, di mana Y itu merupakan nilai investasi, X1 merupakan nilai harga saham, X2 itu merupakan nilai aktual capital account periode, I merupakan jenis perusahaan, dan T itu merupakan waktu. Nah, dari perhitungan common effect didapat persamaan estimasi data panel seperti tabel 18.1. Bisa dilihat di mana variabel menunjukkan bahwa semua koefisien berpengaruh secara signifikan terhadap nilai investasi. Sedangkan pada pengujian fixed effect mempunyai hasil yang berbeda, terutama dalam intercept-nya, di mana intercept untuk US Steel itu mempunyai nilai min 0,3029, IBM mempunyai nilai min 1,0716, Goodyear mempunyai nilai min 1,6158, dan untuk Union Oil itu mempunyai nilai min 1,0419. Nah, sedangkan untuk random effect itu memperoleh atau menjelaskan terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian atas koefisien estimasi dan nilai T statistisnya. Bagian tengah menyajikan random effect, dan bagian paling bawah memberi informasi seperti koefisien determinasi, F statistik, dan nilai statistik DW. Nah, untuk nilai koefisien variabel harga saham itu mempunyai nilai X1 sama dengan 0,6084 dan stok kapital X1 itu mempunyai nilai 0,3419. Nah, secara statistik signifikan pada alfa 1%, yang berarti harga saham dan stok kapital berpengaruh positif terhadap investasi. Kedua koefisien tersebut juga tidak terlalu jauh, berbeda dengan metode Fish effect sebelumnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai model regresi data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.